tanganmu mencuri, potong, misalnya begitu. Kita nggak seperti itu. Jadi sebetulnya sama, nanti ujungnya adalah laku semuanya. Rahayu Mas Eka. Rahayu, ketemu lagi kita. Oke, pada sesi ngobrol Kaur Budi sebelumnya, kita kan sudah mendapat pemaparan ya dari Mas Eka tentang apa itu makna Kaur Budi. Iya. Nah, sekarang mau tanya lagi nih Mas, lanjutin ya Mas. Boleh. Apa sih dasar atau landasan dari ajaran Kaur Budi ini? Karena saya tanya ini karena ada ajaran-ajaran yang menggunakan dalil-dalil, ada juga yang enggak. Nah, gimana tuh Mas dengan Kaur Budi? Oke, ini pertanyaan menarik sekali ya, karena ini tidak mudah buat saya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tapi saya akan coba menjawab sebisanya untuk kita ya. Nah, ada ajaran dengan dalil ya. Nah, biasanya ajaran dalil ini isinya adalah larangan-larangan dan juga ada kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kalau larangan tidak dilakukan, biasanya akan ada hukuman. Jadi kita seperti diancam ya, kalau nggak melakukan yang dilarang akan ada hukuman. Nah, semacam itu ya Mas, semacam apa namanya, dosa. Ini kalau kayak gini dosa, kalau baik ada pahalanya gitu ya Mas. Kira-kira begitu, ada dosa, ada pahala. Nah, apabila kewajiban yang dilakukan, maka akan ada hadiah atau reward. Ya, nah, jadi ada kesan ya, orang itu ditakut-takuti agar mereka melakukan apa yang dilarang dan diiming-iming untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan ya, yang diwajibkan. Nah, cara seperti ini mungkin ya cocok untuk satu masyarakat dengan budaya perilaku tertentu. Jadi ajaran dalil-dalil ini mungkin saja cocok untuk masyarakat dengan budaya tertentu, dan belum tentu dia akan cocok untuk masyarakat dengan budaya atau perilaku hidup yang berbeda. Ini yang perlu kita pahami, bahwa setiap ajaran itu belum cocok untuk satu daerah atau satu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Nah, itu ajaran dalil ya. Sangat tergantung budaya setempat gitu ya Mas? Dengan budaya setempat, betul. Apa tingkat pendidikan mungkin Mas? Tingkat pendidikan itu sebetulnya tidak menjadi acuan, tapi ini budaya masyarakatnya, budaya masyarakatnya. Jadi tidak bisa dibawa sebuah ajaran dari masyarakat tertentu dan diimplementasikan di masyarakat lainnya. Secara plak-plakan gitu ya. Secara plak-plakan begitulah. Nah, kemudian ajaran Kaur Budi. Nah, Kaur Budi menekankan pada laku atau perilaku hidup. Nah, dalam Kaur Budi ada 3 laku kehidupan. Nah, pertama adalah laku lahir, yaitu ilmunya disebut dengan kauruh kelahiran jati. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai ini ya. Kemudian yang kedua adalah laku batin atau sawa budi. Nah, ilmunya disebut dengan kauruh sawa budi atau kauruh batin. Nah, kemudian yang ketiga adalah laku luhur. Ini nggak ada ilmunya. Nah, karena kauruh kelahiran jati ini akan sampai pada kita, akan kita memiliki laku luhur apabila kita sudah selesai dulu dengan laku lahir dan laku batin kita. Jadi boleh dibilang laku lahir ditambah dengan laku batin akan menghasilkan laku luhur. Itu. Maaf, berarti ini yang Mas Eka bilang bukan berdasarkan dalil ya? Bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan lakunya. Jadi kalau nggak berdasarkan dalil, maksudnya berarti nggak ada aturan gitu. Sementara ini yang laku sendiri gini, gimana tuh Mas? Ada baik buruknya kan? Lebih baik yang mana, lebih buruk gimana gitu Mas? Ya,
Jadi memang saya juga kalau ditanya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih baik gitu ya, saya tidak berani mengatakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Nah, yang penting dalam hal ini adalah buat saya ya, kedua ajaran sama baiknya, sama baiknya. Nah, yang penting atau utama adalah orang yang belajar ajaran tersebut, orang belajar ajaran dalil ya, sebaiknya benar-benar memahami dalil-dalil yang telah dipelajarinya. Jadi memahami, bukan hanya cukup mengetahui ya. Nah, bukan hanya sekedar kata orang saja, bukan hanya sekedar katanya saja, dan dalil-dalil ini dialami, di experience ya, dialami sehingga menyatu dengan perilaku hidupnya sehari-hari ya. Dan tentu dalil yang sudah diketahui sudah menjadi perilaku hidupnya. Nah, dan tentu juga sudah dapat memberikan kemanfaatan baik bagi dirinya sendiri dan manusia lainnya. Yang penting itu. Jadi dalilnya mesti dimengerti dan mesti dialami. Jadi bukannya tahu tapi dia mengerti dalilnya itu. Jadi dia dan mengalami dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang penting itu. Artinya kalau orang tahu soal dosa dan pahala, dia nggak cuman boleh tahu ini dosa, ini pahala, ini dosa, ini berdosa, ini dapat pahala. Ya. Tapi harus benar-benar kenapa itu menjadi pahala, kenapa Betul. gitu. Betul. Oh, Jadi, ya Mas? kenapa ini salah? Salahnya mesti dilihat dulu, dimengerti betul. Kenapa dia betul-betul salah? Nah, kalau kita hanya terima, pokoknya ini salah. Waduh, ini kalau udah pakai pokoknya ini kita jadi nggak mandiri dalam diri kita ya. Nah, jadi ya bagi ajaran yang berdasarkan laku ya karena ajaran berdasarkan laku, maka tentu orang yang mempelajarinya diharapkan benar-benar telah menunjukkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-harinya. Lakunya sudah betul-betul seperti yang dipelajarinya. Ya. Kembali benar-benar melakoni laku tersebut, di experience, dialami. Ya. Nah, jadi bukannya sekedar pada level wacana, pengetahuan saja, tapi terlihat dalam laku kehidupannya sehari-hari alias sudah melakoni. Sebenarnya arahnya sama ya Mas, yang dalil itu orang harus memahami dan memberi manfaat tadi Mas. Betul. Ya. Yang laku juga harus melakoni. Kalau melakoni artinya juga ada manfaat. Betul sekali. Jadi sebetulnya kedua-duanya harus dilakukan. Ya. Nah, kalau yang dalil ada dalil-dalilnya. Kalau yang laku hanya diberitahu saja bahwa kita harus melakukan ini, melakukan itu ya. Nah, hal yang perlu kita ingat kembali ya, bahwa satu ajaran itu hanya akan cocok ya. Sekali lagi hanya akan cocok untuk suatu masyarakat dengan budaya tertentu. Ya, jadi kita mesti paham betul ini. Sebuah ajaran itu hanya akan cocok untuk suatu masyarakat dengan budaya tertentu. Jadi kita nggak bisa membawa suatu ajaran dari budaya lain ditetapkan di budaya lain. Pasti akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, saya akan kutipkan ya dari sebuah buku yang judulnya Weda Sasongko. Dikatakan begini, saya akan baca ya. Bila kita menerima pengetahuan tentang hidup ya, yang berasal dari luar budaya kita, sebenarnya kita hanya menerima rasa budaya lain. Ya. Jadi kita hanya menerima rasa budaya lain. Nah, bila kita menerima rasa budaya lain, dan kita sudah kecanduan, nah ini dia. Masalahnya kalau kita ada kecanduan dengan budaya lain, secara perlahan namun pasti ya, kita akan tercerabut dari budaya masyarakat kita sendiri. Nah, ini perlu kita perhatikan. Akibatnya apa? Kita terasing dari budaya kita sendiri. Kita lupa pada budaya kita sendiri. Kita jauh dari budaya kita sendiri. Jadi hati-hati bila kita menerapkan, mengadopsi ajaran yang datang dari luar yang belum tentu cocok dengan budaya kita sendiri. Akibat yang paling jauh adalah kita akan tercerabut. Kita akan terasing dari budaya kita sendiri. Jadi itu apapun ya Mas, maksudnya baik yang berdalil maupun yang berlaku, yang berlaku itu kalau memang terlalu tadi kecanduan dan itu kita jadi
lupa sama diri kita sendiri. Itu yang harus dihindari sebenarnya, Mas. Gimana? Bukan begitu maksudnya. Artinya kalau kita mengadopsi ajaran yang bukan datang dari luar, yang kita adopsi sepenuhnya begitu saja, itu akan budaya kita sendiri akan tercerabut. Kita akan tersingkir dari budaya kita sendiri, ya, terpisah dari budaya kita sendiri. Nah, sementara kita hidup ini mesti mempertahankan nilai-nilai kehidupan kita yang sudah ada sejak zaman leluhur kita yang dulu. Jadi akhirnya nggak menemukan juga siapa aku ya, karena terus terasing dari itunya sendiri gitu, Mas. Mungkin bertemu dengan si aku, mungkin saya bertemu, tetapi mungkin prosesnya akan menjadi sangat mungkin lama sekali gitu, Nggak, ya. kurang smooth malah gitu Iya, ya, bisa jadi banyak seperti gesekan itu. mungkin. Iya.